Aku tidak percaya aku berdiri di sini, di kamar yang lebih besar dari seluruh rumahku. Aku, seorang pemuda biasa, kini suami dari Khadijah, seorang janda Arab berusia 55 tahun yang sangat kaya dan sedang hamil tua. Kecemasan menusukku. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Khadijah duduk di tepi ranjang berukir. Perutnya yang besar menjadi fokus utama pandanganku. Dia tampak tenang, mengenakan gaun tidur sutra. Aku mendekat perlahan, mencoba menyembunyikan getaran di lututku. Saat aku duduk di sebelahnya, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada malam pertama ini, Khadijah tidak bergerak. Dia hanya menoleh padaku. Matanya yang tajam menatapku, lalu ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dan pena dari bawah bantalnya. Tanda tangani ini, katanya pelan. Dokumen itu adalah surat perjanjian. Bukan tentang cinta, tapi tentang kepemilikan saham dan hak asuh anak yang akan lahir. Pernikahan ini hanyalah perisai hukum baginya. Aku hanyalah boneka yang dibayar mahal. Air mataku menetes, bukan karena sakit, tapi karena kelegaan dan realitas yang pahit. Aku mengambil pena yang mewah itu. Udara terasa tipis. Aku menandatangani setiap lembar. Setiap paraf adalah penyerahan diri, pertukaran kebebasan dengan kekayaan. Setelah selesai, aku menyerahkan kembali dokumen itu. Khadijah tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai matanya. Bagus, tugasmu untuk malam ini selesai, katanya. Suaranya kini terdengar seperti bos yang memberi instruksi. Kamu boleh tidur di kamar tamu yang disiapkan di sayap timur. Kita tidak akan berbagi kamar. Setidaknya sampai anak ini lahir dan semua urusan hukum selesai. Aku berdiri, merasa kaku dan kosong. Malam pertama pernikahan yang benar-benar asing. Khadijah sudah berbaring dan memejamkan mata. Memegang perutnya yang besar, aku bergeser keluar dari kamar utama itu. Melintasi lorong-lorong berlapis marmer yang dingin. Kamar tamu di sayap timur ternyata seukuran apartemen kecil. Semua yang ada di sana mahal, mewah, tapi terasa asing dan sunyi. Aku memegang cek pertama yang Khadijah berikan sebelum upacara. Jumlahnya fantastis. Aku seorang pria kaya sekarang, tapi sangat sendirian. Pagi datang, membawa sinar matahari keemasan yang menembus tirai sutra tebal. Aku bangun dengan resolusi baru. Khadijah mungkin membeli tubuhku, tapi aku akan memastikan dia menghargai kecerdasanku. Pernikahan ini mungkin hanya transaksi bisnis, tapi aku akan memainkan peran suami pelindung yang sempurna di mata publik. Aku bukan hanya boneka. Aku adalah manajer yang sangat berdedikasi untuk operasi ini. Aku merapikan pakaianku, menatap pantulan diriku di cermin berbingkai emas, dan mengukir ekspresi ketenangan di wajahku. Hari pertama sebagai suami kontrak dimulai. Aku menemukan Khadijah di ruang sarapan utama. Ruangan yang luas dengan langit-langit berornamen dan meja panjang dari kayu jati. Khadijah sedang menyeruput kopi Arab dan membaca tablet. Dia mengenakan jubah santai berwarna gelap yang menyembunyikan sebagian perutnya. Aku mendekat dengan langkah mantap. "Selamat pagi, istriku," kataku, menggunakan formalitas yang terdengar asing di telingaku sendiri. Khadijah mendongak.
Matanya meneliti pakaian dan posturku. Pagi, jawabnya datar. Duduklah. Hari ini kita harus mengatur peranmu di depan para staf dan juga publik. Ingat, kamu adalah suamiku, dan kamu memiliki wewenang penuh atas rumah ini, kecuali atas urusan bisnismu sendiri. Pastikan semua staf mengerti bahwa keputusanku kini adalah keputusannya juga. Setelah sarapan, Hadijah membawaku ke ruang kerjanya yang elegan. Dia menyerahkan sebuah buku catatan dan daftar kontak. Pekerjaan utamamu saat ini adalah melindungi privasi kita, terutama dari media. Saya ingin Anda menemui Kepala Keamanan, Tuan Fawaz, sore ini. Tunjukkan padanya bahwa Anda adalah pengambil keputusan baru di rumah ini. Buat pernyataan pers singkat yang menegaskan bahwa kami menghargai privasi dan kami sedang menanti kelahiran anak kami dalam ketenangan. Pastikan pernyataan itu terdengar seperti datang dari suami yang penuh kasih. Aku mengangguk, mencatat detailnya dengan cepat. Rasa gugupku berganti menjadi fokus yang tajam. Ini adalah permainan, dan aku harus memenangkannya. Sore harinya, aku pergi ke sayap keamanan. Tuan Fawaz, seorang pria Lebanon parubaya dengan bekas luka di pelipis, menungguku. Ia tampak skeptis, jelas menganggapku sebagai suami muda yang tidak berguna. Aku menyajikan rencana pengamanan yang telah aku susun. Fokus pada titik lemah yang aku amati tadi malam. Fawaz, kataku, menjaga nada bicara agar tetap profesional dan tenang. Saya ingin perimeter ditingkatkan 30% di area barat daya. Dan semua staf yang tidak memiliki izin keamanan harus diperiksa ulang malam ini. Keamanan Ibu Khadijah dan anak yang akan lahir adalah prioritas utama. Apakah itu jelas? Fawaz terdiam sejenak, terkejut dengan detail dan ketegasanku. Jelas, Tuan, jawabnya. Nadanya kini mengandung sedikit rasa hormat yang baru. Setelah pertemuan dengan Fawaz, aku menghubungi penasihat media Khadijah. Kami mengadakan konferensi pers singkat di gerbang depan, jauh dari rumah utama. Aku berdiri tegak di depan deretan mikrofon, membaca pernyataan yang sudah aku revisi agar terdengar lebih pribadi dan emosional. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Saat ini, Nyonya Hadijah dan saya sedang menanti kehadiran buah hati kami dalam ketenangan total. Kami meminta privasi untuk menjalani masa-masa indah ini bersama. Ekspresiku tenang, profesional, dan sedikit tersentuh. Media tampak sedikit terkejut. Mereka mengharapkan respons yang lebih defensif, bukan pengumuman yang begitu tulus dari suami yang penuh kasih. Malam itu, aku kembali ke ruang kerja Hadijah untuk melaporkan hasil kerjaku. Dia duduk di kursi kulit besar, memandangi layar monitor yang menampilkan pasar saham global. Pernyataan pers berjalan dengan baik, istriku. Fokus media beralih ke romantisme kita. Bukan urusan bisnis Anda, kataku, berharap setidaknya mendapat anggukan. Hadijah menggeser pandangannya dari layar ke arahku. Itu yang saya harapkan. Bagus, katanya tanpa emosi. Sekarang, besok pagi saya harus bertemu dengan pengacara saya mengenai struktur aset baru. Saya ingin Anda berada di sana, duduk di sebelah saya, terlihat mendukung, tetapi jangan pernah berbicara kecuali ditanya secara langsung. Pahami batas peranmu. Dinginnya suaranya membuatku tersentak, mengingatkanku bahwa aku hanyalah properti. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mengambil kendali di area domestik sebelum pertemuan pengacara. Aku memanggil kepala pelayan, seorang pria Inggris bernama Giles, yang sudah bekerja di sini puluhan tahun. Giles tampak ragu-ragu saat aku memintanya mengubah jadwal makan Hadijah. Tuan, kata Giles dengan sopan namun hati-hati. Nyonya Hadijah tidak suka perubahan rutinitas. Aku menatapnya lurus. Giles, kehamilan ini sudah mendekati akhir.
Hadijah membutuhkan makanan ringan yang lebih sering, bukan 3 kali makan berat. Saya ingin jus kurma disajikan setiap 2 jam. Keputusan ini datang dari saya, sebagai suami dan wali utama kesejahteraan Nyonya Hadijah. Apakah ada masalah? Giles menegakkan bahu, mengakui otoritas yang baru. Tidak, Tuan, akan segera diatur. Pertemuan dengan pengacara Hadijah diadakan di ruang konferensi di lantai dasar. 3 pengacara, semuanya berjas mahal, sudah menunggu. Hadijah masuk, didampingi olehku, dan duduk di kepala meja. Aku duduk di sebelahnya, menyajikan citra kesatuan yang sempurna. Suami yang tenang, mendukung, dan tak tergoyahkan. Selama 2 jam, aku mendengarkan diskusi tentang obligasi, perusahaan lepas pantai, dan perubahan hukum hak asuh pasca kelahiran. Hadijah berbicara dengan otoritas absolut, memotong jargon hukum dengan ketajaman seorang CEO. Aku hanya mengangguk sesekali, memastikan Hadijah tahu aku menyimak, persis seperti yang dia instruksikan. Aku menyadari betapa kecilnya aku dalam dunia finansialnya. Setelah para pengacara pergi, Hadijah menghela napas panjang, tampak sedikit lelah. Kamu melakukannya dengan baik. Diamu dihargai, katanya, membereskan dokumennya. Aku melihat celah. Tentu istriku, namun ada satu hal yang membuatku penasaran dari diskusi tadi. Struktur aset baru yang terkait dengan yayasan di Cayman, apakah ini dimaksudkan untuk melindungi likuiditas jangka pendek Anda dari gugatan hak asuh potensial dari pihak ayah biologis? Tangan Hadijah yang sedang memegang pena berhenti mendadak. Matanya yang tajam melirikku. Sedikit kaget. Kamu mendengarkan? Komentarnya. Bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai penemuan. Dan kamu menganalisisnya dengan benar. Ya, sekarang, jangan pernah menyebutkan subjek ini lagi. Malam itu, aku sedang membaca di kamar tamuku ketika seorang pelayan mengetuk pintu. Tuan, Nyonya Hadijah meminta bantuan Anda. Dia mengalami kram punggung yang sangat parah, bisiknya. Aku bergegas ke kamar utama. Hadijah terbaring menyamping di ranjang, wajahnya pucat menahan sakit. Aku mendekat dengan hati-hati. Ini bukan urusan bisnis. Ini adalah kondisi manusia. Saya akan memanggil dokter, kataku. Jangan. Hadijah menggigit bibirnya. Terlalu banyak keributan. Punggungku saja. Urut perlahan. Aku melepaskan sarungku, menyingsingkan lengan baju, dan duduk di tepi ranjang. Aku mulai memijat punggung bagian bawahnya dengan kelembutan yang hati-hati. Untuk pertama kalinya, Hadijah menutup matanya dan membiarkan ketegangannya mengendur di bawah sentuhanku. Keintiman yang aneh ini, yang lahir dari rasa sakit dan bukan nafsu, membuat batas-batas peran kami terasa kabur. Setelah beberapa menit, Hadijah menghela napas panjang. Kramnya mereda. Aku menarik tanganku, merasakan panasnya kulitnya. Lebih baik? Tanyaku pelan. Hadijah membuka matanya, menatapku. Tatapan yang sekarang lebih lembut dan tanpa lapisan pelindung CEO yang biasa. Ya, bisiknya. Terima kasih. Ucapan terima kasih itu terasa seperti pengakuan yang langka. Namun, detik berikutnya, dinding itu kembali dibangun. Hadijah mendorong bantal di belakangnya dan menunjuk ke meja di sudut ruangan. Ambilkan file proposal bisnis yang ada di meja itu. Saya perlu memeriksanya sebelum tidur. Dan jangan khawatir, ini bukan bagian dari tugas kontrakmu. Aku hanya... Dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya butuh kehadiran orang lain sebentar. Aku mengambil file itu dan duduk di kursi beludru jauh darinya. Berpura-pura membaca, sementara dia mulai meninjau dokumen. Keheningan yang tidak canggung berlangsung selama sekitar 15 menit sebelum telepon Hadijah berdering keras.
Itu adalah penasihat medianya. Panik. Khadijah menjawab dengan nada tegas. Apa? Kebocoran apa? Wajahnya langsung tegang. Setelah beberapa saat mendengarkan, dia membanting teleponnya. Siawan! Dia menatapku, matanya berkobar. Media Kuwait baru saja merilis cerita bahwa pernikahan kita adalah transaksi, dan bahwa ayah biologis anak ini adalah salah satu saingan bisnis terbesar saya, yang meninggal 6 bulan lalu. Mereka memiliki foto-foto dari klinik kesuburan di Zurich. Itu serangan yang terencana. Aku berdiri tegak. Ini adalah saatnya aku beraksi. Istriku, tenanglah. Ini adalah serangan, tapi kita sudah mengantisipasinya. Keamanan harus segera menghubungi Fawaz untuk mencari tahu sumber kebocoran. Sementara itu, saya yang akan menangani media. Saya akan membuat pernyataan yang mengalihkan narasi. Kita tidak akan membantah. Kita akan menyajikan kebenaran emosional yang bisa diterima publik. Khadijah menatapku, seolah baru melihatku untuk pertama kalinya. Apa rencanamu? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar karena marah. Saya akan mengatakan bahwa kita sangat berduka atas kehilangan ayah biologis anak kami, dan bahwa pernikahan kita adalah sebuah komitmen untuk memastikan anak itu dibesarkan dengan dua orang tua yang mencintai. Meski status kami berbeda, ini adalah tindakan cinta dan perlindungan. Ini mengubah kisah transaksi menjadi kisah heroik tentang tanggung jawab. Khadijah memandangku dengan tatapan dinginnya yang khas. Tetapi kali ini, ada percikan api apresiasi di sana. Keheningan itu terasa berat. Tindakan cinta dan perlindungan. Dia mengulangi, mencerna kata-kataku. Cerdik. Itu memanipulasi simpati publik dan merusak kredibilitas laporan mereka sebagai serangan murni. Lakukan segera. Hubungi penasihat media kita, pastikan pernyataan itu dirilis dalam 1 jam ke depan. Gunakan pakaian terbaikmu. Dan pastikan wajahmu menunjukkan duka yang bermartabat, bukan kepalsuan. Malam ini, kamu bukan hanya suamiku, kamu adalah tamengku. Jangan gagal. Aku kembali ke kamar tamuku untuk berganti pakaian. Memilih setelan jas yang rapi, bukan koko yang biasa kugunakan di dalam rumah. 2 jam kemudian, aku duduk di studio mini di rumah. Disiarkan langsung melalui saluran media sosial resmi Khadijah. Lampu studio terasa panas di wajahku. Aku menatap kamera, mengambil napas dalam-dalam. Kepada semua yang telah mengikuti kehidupan kami, aku memulai. Suaraku sedikit tercekat secara dramatis yang kusengaja. Kami tidak akan menyangkal rasa sakit dan sejarah di balik kehamilan ini. Kami telah kehilangan seorang pria yang sangat kami hormati. Pernikahan ini, yang mungkin terlihat aneh di mata publik, adalah sebuah janji suci. Sebuah janji bahwa anak ini akan memiliki perlindungan, kasih sayang, dan 2 orang tua yang berkomitmen penuh untuk menjaganya. Air mata palsu menggenang di mataku. Aku melihat layar monitor kecil di samping kamera. Komentar-komentar mulai berubah dari sinis menjadi mendukung. Aku kembali ke kamar Khadijah sekitar tengah malam. Dia sudah tidak di ranjang, melainkan di ruang baca kecilnya yang terhubung. Mendengarkan laporan dari penasihat medianya melalui speakerphone. Ya, fokusnya telah bergeser. Dia mengubah kisah transaksi menjadi kisah warisan dan cinta yang hilang. Sangat efektif. Terdengar suara di telepon. Khadijah menutup telepon dan menatapku. Senyum kecilnya yang langka kembali muncul. Kamu melebihi harapan saya, katanya. Nadanya hangat, bukan dingin. Gelombang simpati publik sangat kuat. Kamu telah mendapatkan lebih banyak kekayaan emosional untuk merek kita daripada yang bisa dilakukan oleh PR terbaik. Dia berjalan ke lacinya dan mengambil kunci mobil yang mengkilap.
dengan gantungan kunci berlogo mewah. Ini adalah bonus. Sebuah Mercedes Maybach, edisi terbatas. Juga, mulai besok, saya ingin kamu ikut serta dalam pertemuan Dewan Direksi. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan sekedar boneka, tapi aset strategis. Keesokan paginya, aku mengenakan setelan jas yang Khadijah belikan di hari pernikahan, yang kini terasa pas dengan otoritas baruku. Ruang Dewan Direksi sangat megah, dengan meja mahoni besar dan para eksekutif yang mengenakan ekspresi serius. Khadijah memimpin diskusi tentang rencana investasi masa depan perusahaan. Aku hanya menyimak, mencoba menangkap jargon finansial yang kompleks. Hingga diskusi beralih ke diversifikasi aset di Afrika Utara. Khadijah menoleh padaku, seolah mengundang komentar. Aku mengambil napas dalam-dalam. Dengan hormat, saya berpendapat risiko politik jangka pendek di pasar energi Aljazair saat ini terlalu tinggi untuk investasi baru, istriku. Saya menyarankan kita menunda dan memfokuskan likuiditas pada sektor teknologi yang kurang terpengaruh gejolak regional. Seluruh ruangan terdiam. Keheningan itu dipecah oleh Paman Zaid, seorang anggota dewan senior yang terlihat masam. "Tuan muda," katanya dengan nada meremehkan. "Kami menghargai masukan. Tetapi pengalaman Anda dalam geopolitik minyak tampaknya terbatas pada buku teks universitas, bukan? Ini adalah bisnis triliunan dolar." Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Saya tidak merujuk pada buku teks, Tuan Zaid. Laporan terbaru dari OAG menunjukkan adanya penarikan investasi asing langsung sebesar 15% di sektor tersebut selama kuartal terakhir, yang didorong oleh perubahan regulasi kontrak gas. Saya hanya menyarankan kehati-hatian berdasarkan data yang tersedia, bukan spekulasi. Bukankah kehati-hatian adalah aset yang paling dihargai Dewan?" Zaid terdiam, tidak mampu membantah fakta. Khadijah menyunggingkan senyum bangga yang nyaris tak terlihat. Setelah Dewan bubar, Khadijah dan aku kembali ke ruang kerjanya. "Kamu benar tentang Zaid. Dia selalu meremehkan siapapun yang tidak dia kenal," katanya sambil menanggalkan jaketnya dan duduk dengan hati-hati. "Penampilanmu hari ini sempurna. Kamu adalah manajer risiko yang sangat baik." Dia kemudian berjalan ke mejanya dan mengambil laptop bisnisnya yang berlapis baja. "Sekarang, aset strategis. Kebocoran media itu bukan kecelakaan. Saya ingin Anda mengurusnya secara internal. Gunakan intelijen Anda. Saya ingin tahu siapa di dalam lingkaran ini yang mencoba menjatuhkan kita. Saya mempercayakan akses penuh ke beberapa file internal. Ini adalah tugas pribadi. Jangan laporkan kepada siapapun kecuali saya." Dia menyerahkan laptop itu kepadaku. Itu adalah tanda kepercayaan yang lebih besar daripada Maybach. Aku membawa laptop berlapis baja itu kembali ke sayap timur. Ruangan mewahnya terasa seperti markas intelijen pribadiku sekarang. Aku membuka laptop itu. Isinya adalah labirin, log komunikasi terenkripsi, catatan rapat yang disunting, dan detail transfer keuangan yang mengejutkan. Khadijah memberiku akses ke jantung kerajaannya. Aku memulai dengan menganalisis siapa yang memiliki akses ke informasi sensitif tentang klinik kesuburan di Zurich dan rencana aset di Cayman. Setelah berjam-jam menyaring data, aku menyadari bahwa pola komunikasi Zaid, paman Khadijah yang sinis, menunjukkan aktivitas mencurigakan tepat sebelum kebocoran terjadi. Ia sering mengakses file yang tidak relevan dengan jabatannya. Menjelang subuh, aku menemukan kepingan yang hilang. Dalam log komunikasi email yang disamarkan, Zaid telah mengirimkan laporan singkat yang sangat spesifik mengenai likuiditas Khadijah kepada alamat email anonim. Melalui pelacakan metadata yang lebih mendalam, aku menemukan bahwa email anonim itu terhubung ke sebuah firma hukum kecil di Malta yang dikenal karena urusan pencucian uang dan, yang paling penting, memiliki hubungan dengan saingan bisnis yang menjadi ayah biologis anak Khadijah. Saingan yang kini sudah meninggal.
Ini bukan hanya upaya untuk menjatuhkan Khadijah. Ini adalah upaya untuk mengklaim warisan melalui destabilisasi hukum. Paman Zaid adalah mata-mata yang berusaha menjatuhkan keponakannya sendiri. Aku segera menutup laptop itu dan menyandarkannya di samping tempat tidur. Jantungku berdebar kencang. Aku baru saja menemukan pengkhianat di jantung dinasti Khadijah. Aku harus menyajikan ini dengan sempurna. Aku tidak bisa hanya sekedar menuduh. Aku harus menyajikan bukti tak terbantahkan yang akan memaksa Khadijah untuk bertindak, tanpa menuduhku bertindak terlalu jauh. Aku menghabiskan waktu singkat untuk mandi, mengenakan setelan jas terbaikku lagi, dan menyusun laporan setebal 2 halaman. Menggunakan bahasa finansial yang dingin dan logis, menghindari emosi sepenuhnya. Ini adalah laporan manajer risiko. Aku menemukan Khadijah di ruang kerjanya, sedang memeriksa dokumen keuangan lain. Dia tampak lelah, tetapi matanya tetap waspada. Aku mendekat perlahan, meletakkan folder itu di mejanya, dan mundur sedikit. "Istriku," kataku pelan, menjaga suaraku stabil. "Saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Laporan mengenai sumber kebocoran media ada di folder ini. Data menunjukkan bahwa kebocoran tersebut berasal dari internal dan pelakunya memiliki motif ganda terkait likuiditas dan tuntutan hak asuh. Semua bukti terperinci ada di sana." Khadijah mengambil folder itu, membuka dan membacanya dengan cepat. Wajahnya, yang biasanya tenang, mengeras menjadi topeng kemarahan yang dingin saat ia membaca tentang pengkhianatan Zaid. Setelah selesai, ia menutup folder itu dengan bunyi klik yang tajam dan mendongak padaku. "Zaid," bisiknya, suaranya mengandung bahaya. Dia pikir dia bisa menguras dana saya melalui Aljazair dan menjatuhkan reputasi saya untuk mengendalikan dewan. "Kamu tidak hanya menemukannya, kamu memahami motifnya. Bagus. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala strategi operasional saya. Urusan Zaid, biarkan aku yang menanganinya. Tapi, ada hal lain. Anak ini akan segera lahir. Dan di mata dewan, kita harus terlihat lebih dari sekedar suami istri kontrak." Khadijah bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela besar, menatap ke arah taman yang dipelihara sempurna. "Dengar baik-baik, kepala strategi operasional," katanya. Nadanya sekarang kembali profesional, namun dengan lapisan keakraban baru. "Anak ini akan lahir kapan saja. Kita harus memastikan bahwa di mata dunia, kita adalah keluarga. Ini berarti kita perlu mengorganisir sebuah acara besar, sebuah resepsi doa atau semacamnya, sebelum kelahirannya. Acara yang mengundang semua dewan direksi, mitra bisnis, dan tentu saja media. Tujuannya adalah menghilangkan keraguan publik tentang legitimasi pernikahan kita, dan menunjukkan bahwa kamu, suamiku, adalah ayah yang protektif dan terlibat penuh. Mulai besok, kamu atur semuanya dengan manajer acara." Keesokan harinya, suasana di markas besar perusahaan terasa dingin dan tegang. Khadijah memanggil pertemuan darurat dewan. Aku duduk di sebelahnya, mengenakan wajah netral. Khadijah tidak membuang waktu. Dia langsung menyajikan bukti-bukti yang aku kumpulkan. Log transfer dana yang disamarkan, komunikasi Zaid dengan firma hukum di Malta. Paman Zaid yang tadinya congkak, kini terlihat pucat pasi di seberang meja mahoni yang besar. Khadijah berbicara dengan suara tenang yang mematikan. Berdasarkan bukti pengkhianatan ini, Dewan tidak punya pilihan selain mencopot Tuan Zaid dari semua posisinya, efektif hari ini. Zaid mencoba memprotes, tetapi Khadijah membungkamnya dengan satu tatapan tajam. Setelah Zaid diusir, mata Khadijah beralih ke seluruh anggota Dewan. Ketidakhati-hatian Zaid ini tidak akan terulang. "Tuan, sebagai kepala strategi operasional, akan memastikan integritas data dan keamanan perusahaan mulai saat ini. Otoritasnya tak terbantahkan, dan aku kini resmi menjadi orang kedua yang paling kuat." 2 minggu kemudian, syukuran kehamilan kami menjadi berita utama. Seluruh taman dipenuhi bunga mahal,
dan tamu-tamu penting dari seluruh kawasan Teluk hadir. Khadijah mengenakan gaun sutra yang dirancang khusus untuk menonjolkan kehamilannya yang besar. Dan ia tampak lelah, namun berseri-seri di sampingku. Saat kami berdiri di platform, menyambut tamu, salah satu kakinya tersangkut sedikit pada ujung karpet. Khadijah tersentak, dan secara naluriah, aku segera memegang lengannya. Menopang berat badannya dengan mantap, sambil membungkuk sedikit dan berbisik. Hati-hati istriku. Momen itu hanya berlangsung sedetik, tapi kamera-kamera sudah merekamnya. Senyum Khadijah saat dia mendongak padaku terasa asli. Senyum lega, bukan hanya sandiwara. Terima kasih, bisiknya lagi, hampir tidak terdengar. Ini adalah keintiman non-kontrak, keintiman dari tindakan. Acara syukuran itu sukses besar, tetapi menguras energi Khadijah. Saat kami berjalan perlahan kembali ke kamar utamanya, Khadijah tampak pucat. Baru saja aku membantunya duduk di tepi ranjang, dia menggenggam tanganku erat-erat. Genggaman itu sangat kuat, bukan karena romansa, melainkan karena rasa sakit. Ini bukan kram punggung lagi. Desisnya, napasnya memburu. Wajah CEO yang kaku itu hilang, digantikan oleh rasa takut. Panggil dokter. Sekarang. Aku rasa waktunya telah tiba. Naluri manajer strategisku mengambil alih. Aku segera menelpon tim medis pribadi Khadijah, sekaligus memberi instruksi pada Giles untuk mengamankan lorong dan memastikan Fawaz meningkatkan perimeter. Khadijah berbaring, mencoba bernapas. Aku takut, bisiknya. Aku duduk di sebelahnya, menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan sutra. Aku kini mengenakan setelan jas mewah. Bukan lagi koko, tapi peranku adalah peran pelindung. Tidak ada yang perlu ditakutkan istriku. Aku di sini, kataku, suaraku tenang, meskipun jantungku berdetak kencang. Kita sudah mengantisipasi ini. Anak kita aman, dan kau juga aman. Fokus pada napasmu. Beberapa jam berlalu dalam kekacauan yang terkontrol. Kamar utama Khadijah telah diubah menjadi kamar bersalin steril. Ketika tangisan pertama memenuhi ruangan yang hening dan mewah itu, semua ketegangan terasa runtuh. Khadijah, yang kini tampak sangat lelah namun bahagia, menerima bayinya sebentar sebelum perawat membersihkannya. Aku berdiri di sana, terpaku. Dokter menyerahkan bayi itu kepadaku. Seorang bayi laki-laki mungil yang dibungkus selimut putih. Aku memegang anak itu dengan canggung, tetapi dengan rasa proteksi yang mendalam. Anak yang membuatku menjadi suami dan kepala strategi operasional. Aku menoleh pada Khadijah. Matanya yang tajam menatapku dengan kehangatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Selamat datang, Ayah," bisiknya. Suaranya parau karena kelelahan. Kontraknya sudah terpenuhi. Tapi sekarang, ini adalah realitas kita. Aku menyerahkan bayi mungil itu kembali kepada perawat. Setelah Khadijah dibersihkan dan berbaring dengan nyaman, ia memberi isyarat agar para staf meninggalkanku berdua dengannya. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Khadijah, meskipun kelelahan, meraih tanganku. "Duduklah, Ayah," katanya. Nada suaranya lembut, bukan memerintah. Kontrak itu sudah tidak relevan lagi, setidaknya di hadapan Tuhan dan anak kita. Tapi, di hadapan hukum, kita tetap harus kokoh. Aku tidak akan memaksamu. Jika kau ingin kembali ke hidupmu, kau bebas. Tapi aku akan memberimu bagian yang jauh lebih besar dari yang kita sepakati. Demi pengorbanan dan kecerdasanmu. Aku menggeleng. Saya tidak akan pergi, istriku. Anak ini adalah bagian dari realitas yang kita bangun. Dan saya adalah kepala strategi operasional perusahaan Anda. Saya sudah menemukan tempat saya di sini, di sisi Anda. Khadijah tersenyum tulus.
Bagus, karena mulai hari ini, kita perlu membuat strategi baru. Strategi bagaimana kita menjadi keluarga. Sebulan kemudian, aku tidak lagi berada di sayap timur. Hadijah memintaku pindah ke kamar utama yang luas. Meskipun kami masih tidur di ranjang terpisah demi kenyamanan dan batasan yang kami sepakati. Perubahan statusku di hadapan Dewan terasa drastis. Pada rapat Dewan Direksi pertama pasca kelahiran, Hadijah mengumumkan sebuah restrukturisasi besar. Tuan, katanya di hadapan Dewan yang terpana, kini akan menjabat sebagai wakil ketua eksekutif. Ia tidak hanya mengamankan warisan anak kami, tetapi juga mengamankan masa depan perusahaan kita. Semua keputusan strategis utama harus melalui persetujuannya. Setelah rapat, Dewan yang tadinya meremehkan, kini mengantre untuk menjabat tanganku. Aku melihat Paman Zaid, yang dicopot, berdiri di luar. Menatapku dari kejauhan dengan mata penuh kebencian yang impoten. Meskipun kesibukan baruku sebagai wakil ketua eksekutif sangat menuntut, aku selalu memastikan untuk menghabiskan waktu setidaknya 1 jam setiap malam dengan anak kami, sebelum tidur. Malam ini, aku menemui Hadijah di kamar bayi yang baru disiapkan. Dia sedang menyanyikan lagu Nina Bobo Arab kuno, memegang bayi kami dengan kelembutan yang kontras dengan citra CEO-nya yang dingin. Hadijah melihatku masuk. Dan alih-alih menarik diri, dia tersenyum dan menggeser duduknya, memberi isyarat agar aku bergabung. Dia suka jika kau membacakan laporan keuangan padanya. Candanya pelan. Aku duduk di sebelahnya, mengenakan koko putih sederhana malam ini. Kami duduk berdekatan, bahu menyentuh bahu, menyaksikan anak kami yang tertidur. Untuk pertama kalinya, lorong-lorong marmer yang dingin ini tidak terasa asing. Kami adalah rekan kerja, orang tua, dan kini, entah bagaimana, kami telah menjadi sebuah rumah. 2 bulan setelah kelahiran, status baru saya diuji secara brutal. Pesaing utama yang telah lama mengincar aset Hadijah, melihat kejatuhan Zaid sebagai kelemahan, dan meluncurkan tawaran pengambil alihan yang agresif terhadap anak perusahaan energi kita. Kami berkumpul di ruang perang perusahaan yang canggih. Dindingnya dipenuhi peta investasi digital dan grafik data. Hadijah duduk di kepala meja. Ekspresinya tenang, tetapi matanya menuntut tindakan. Wakil ketua eksekutif, katanya, suaranya tajam. Apa rencana mitigasi Anda? Aku berdiri di depan layar sentuh, memegang pena stylus. Tawaran mereka lemah dalam jangka panjang, istriku. Mereka fokus pada leverage, bukan nilai intrinsik. Saya menyarankan, kita meluncurkan penawaran balasan terhadap anak perusahaan mereka yang paling liquid. Sebuah serangan balik yang cepat dan mematikan. Ini akan memaksa mereka menarik tawaran atau menghadapi perang harga yang dapat merusak likuiditas mereka. Para eksekutif di ruangan itu saling berpandangan. Mereka terkejut dengan keberanian strategi itu. Hadijah tersenyum tipis. Lanjutkan, perintahnya. Tunjukkan pada mereka kekuatan kita. Aku merasa detak jantungku berpacu. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin kekuasaan. Strategi penawaran balasan berhasil. Pesaing kita mundur dengan kerugian signifikan. Malam itu, aku kembali ke kamar utama kami. Hadijah sedang duduk di kursi berlengan, memegang selembar kertas yang kukenali. Kontrak pernikahan asli yang kami tanda tangani malam pertama. Dia tersenyum. Selamat atas kemenanganmu di Dewan. Kamu tidak hanya mengamankan perusahaan, tetapi juga mengamankan reputasimu sendiri. Dia kemudian merobek dokumen lama itu menjadi 2. Sobekan kertas itu jatuh ke tempat sampah marmer. Kontrak ini sekarang adalah peninggalan masa lalu.
Dia menyerahkan folder baru kepadaku. Ini adalah perjanjian kemitraan yang diperbarui. Kamu adalah wakil ketua eksekutif dan ayah dari anakku. Aku tidak akan membayar gajimu. Kita akan berbagi hasil. Ini adalah perjanjian keluarga, bukan transaksi bisnis. Apakah ada keberatan? Aku melihat dokumen itu. Bagianku dalam perusahaan dan kekayaan keluarga kini sangat besar dan sepenuhnya adil. Tidak istriku, kataku. Suaraku dipenuhi rasa terima kasih yang tulus. Aku tidak keberatan. Terima kasih telah percaya padaku lebih dari sekedar kontrak. 6 bulan berlalu. Kami mengadakan gala tahunan Yayasan Khadijah, acara penting yang dihadiri oleh para kepala negara dan pemimpin industri. Ini adalah presentasi publik pertama anak kami. Kami berdiri di atas panggung yang dihiasi bunga-bunga putih. Khadijah dalam gaun kotur berwarna emas berseri-seri. Aku di sisinya mengenakan setelan jas Arab yang dibuat khusus, merasa benar-benar setara. Aku memegang bayi kami yang tertidur lelap dalam balutan kain sutra. Sorot kamera menyala. Aku menatap mata Khadijah. Tidak ada lagi ketegangan kontraktual. Hanya ada pengakuan akan kemitraan yang kuat. Aku, si pemuda biasa yang dulu hanya boneka, kini berdiri sebagai wakil ketua eksekutif, ayah, dan suami dari salah satu wanita paling kuat di dunia, memegang penerus dinasti ini. Khadijah meraih lenganku. Lihatlah kita, bisiknya. Kita berhasil membangun keluarga dari sekedar strategi. 8 bulan setelah anak kami lahir, tantangan global baru datang. Krisis pasokan energi di Eropa menyebabkan volatilitas ekstrim di pasar minyak, mengancam likuiditas beberapa investasi Khadijah. Kami berada di ruang kerjanya yang baru, yang kini didesain ulang untuk menampung 2 meja kerja yang saling berhadapan. Aku memegang laporan risiko yang telah aku siapkan. Khadijah, kini berusia 56 tahun, terlihat bersemangat namun lelah, bersandar, memijat pelipisnya. Risiko politik di Timur Tengah meningkat 2 kali lipat dalam seminggu, wakil ketua eksekutif. Jika kita tidak melepaskan aset yang rentan sekarang, kita bisa rugi besar. Katanya, matanya tajam mencari solusi. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Saya setuju kita harus melakukan divestasi istriku, tetapi kita harus melakukannya dengan cepat dan tenang. Saya menyarankan rilis aset secara bertahap melalui 3 bursa berbeda untuk menghindari sinyal kepanikan di pasar. Khadijah menatap grafik digital di depannya, lalu mengangguk lambat. Lakukan. Saya percaya penilaianmu. Ini adalah kemitraan yang saya butuhkan. Ketegangan di pasar membuat Khadijah jatuh sakit ringan. Hanya demam rendah, tetapi cukup untuk membuatnya lemah. Malam itu, aku kembali ke kamar utama. Khadijah terbaring di ranjang besarnya. Dia meminta Jill tidak memanggil dokter, khawatir berita sakitnya bocor ke dewan. Aku membawakan teh kurma hangat dan obat penurun panas. Aku duduk di tepi ranjang, menyuapinya pelan. Khadijah menatapku, matanya lembut karena kelemahan. Aku seharusnya tidak merepotkan wakil ketua eksekutif dengan tugas perawat. Bisiknya, suaranya parau. Kamu adalah istriku dan ibu dari anakku. Jawabku, menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. Ini adalah keintiman yang paling nyata. Perhatian tanpa pamrih. Dia memejamkan mata, memegang tanganku yang kini tidak terasa dingin atau kaku. Aku hanya takut, bukan pada kerugian perusahaan, tapi pada perasaan sendirian saat lemah. Pengakuannya sangat jujur. Beberapa minggu setelah krisis energi mereda, kami mengadakan rapat yang paling pribadi. Di kamar bayi, di samping boks tidur putra kami. Khadijah sedang memegang dokumen struktur warisan baru. Dia menatapku. Kita berhasil melewati krisis Zaid dan krisis energi. Kita tidak bisa lagi bertindak sebagai 2 entitas yang terpisah. Untuk melindungi masa depan anak kita dan perusahaan, saya telah mengubah kepemilikan saham. Anak kita akan memiliki saham mayoritas, dan kita berdua,
Sebagai orang tua dan eksekutif, akan menjadi wali bersama dengan hak suara mutlak. Dia tersenyum, senyum yang menunjukkan kombinasi cinta dan kecerdasan bisnis. Artinya, kita selamanya terikat, bukan oleh kertas kontrak, tapi oleh takdir perusahaan dan takdir keluarga. Ini adalah dinasti yang kita bangun bersama, dari nol. Aku mengambil dokumen itu dan mengangguk, melihat bayi kami yang tertidur. Saya akan mengamankan dinasti ini, istriku. Saya adalah wali dan wakil ketua Anda. 9 bulan setelah kelahiran putra kami, kehidupan kami adalah sebuah tarian konstan antara ruang rapat dan kamar bayi. Pagi itu, Khadijah sedang dalam panggilan konferensi yang sangat penting dengan mitra di Tokyo. Tiba-tiba, tangisan putra kami memecah keheningan. Lebih nyaring dari biasanya, karena ia sedang tumbuh gigi. Khadijah mencoba mempertahankan fokus. Namun, kegelisahan terlihat jelas di wajahnya. Aku, yang sedang duduk di meja kerjaku, kini kami selalu bekerja bersama, segera berdiri, mengambil bayi itu dari pengasuh, dan mulai berjalan pelan di kamar. Aku terus memegang laporan audit kepatuhan di tangan yang lain. Menanggapi pertanyaan Khadijah tentang risiko likuiditas dengan suara berbisik, sambil menepuk punggung anak kami yang menangis. Khadijah melihat momen itu. Suamiku, wakil ketua eksekutif, menjalankan mitigasi risiko di perusahaan dan mitigasi tangisan di rumah tangga secara bersamaan. Tokyo, mohon maaf. Biarkan wakil ketua eksekutif saya melanjutkan analisis itu. Kata Khadijah, ada nada bangga dalam suaranya. Pada forum ekonomi global di Dubai, kami duduk di meja bundar dengan beberapa tokoh paling berpengaruh di dunia keuangan. Saat diskusi tentang pasar Timur Tengah memanas, seorang pimpinan bank investasi Eropa yang dikenal memiliki hubungan dengan Zaid menyindir. Apakah penasihat muda baru di dinasti ini benar-benar memahami dinamika likuiditas Sovereign Wealth Fund? Khadijah, yang sedang menyesap tehnya, menoleh padaku dengan tatapan percaya diri yang dingin. Ini adalah ujian publik. Aku tersenyum tipis, menjulurkan tangan untuk memegang mikrofon. Tuan, kataku dengan tenang, keputusan investasi yang kami ambil di perusahaan Khadijah dalam 12 bulan terakhir telah menghasilkan kenaikan kapitalisasi pasar sebesar 20%. Berkat divestasi tepat waktu dari energi Aljazair dan realokasi ke teknologi hijau. Fakta-fakta ini bukan spekulasi yang mendefinisikan kompetensi. Kami tidak sekedar memahami dinamika likuiditas, kami yang membentuknya. Dan kami melakukannya sebagai kemitraan yang utuh. Sorak-sorai kecil dan anggukan kepala dari sekelompok investor papan atas membuat pria Eropa itu terdiam. Khadijah menendang kakiku di bawah meja. Senyumnya kini terbuka dan tulus. Malam itu, setelah anak kami tertidur, kami kembali ke kamar utama kami yang luas. Khadijah sedang berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gaun tidur sutra, menyentuh perutnya yang sudah rata, yang kini hanya menyisakan bekas regangan tipis. Bukan lagi bekas kehamilan yang besar, tapi bekas pertempuran melahirkan. Aku mendekat perlahan, mengenakan koko putih. Aku tahu dia tidak sedang memikirkan saham, melainkan tentang pengorbanan tubuhnya. Aku memeluknya dari belakang, meletakkan daguku di bahunya. Itu adalah sentuhan pertama yang benar-benar tanpa batas, sejak malam pertama kami. Sebuah keintiman yang telah kami dapatkan melalui pekerjaan dan pengasuhan anak. Terima kasih telah membawanya ke dunia, bisikku. Khadijah bersandar padaku. Aku yang seharusnya berterima kasih, Wali, katanya pelan, menggunakan istilah wali, guardian, dengan penuh makna. Bukan wakil ketua eksekutif. Kamu datang karena kontrak, tapi kamu tinggal karena takdir. Kamu adalah jangkar di dinasti ini.
Kami berdiri di sana dalam keheningan yang panjang. Keheningan yang penuh dengan penerimaan dan kedamaian. Setahun penuh setelah pernikahan, kami berada di ruang kerja kami, merencanakan investasi 5 tahunan. Hadijah meletakkan pena dan menatapku serius. Strategi operasionalmu sempurna, Wakil Ketua Eksekutif. Tapi, bagaimana dengan strategi suksesi? Jika terjadi sesuatu padaku besok, anak kita baru berusia 1 tahun. Apakah Dewan akan mendukungmu sepenuhnya, tanpa bayang-bayang Zaid atau persaingan eksternal? Pertanyaan itu menusuk. Aku menyadari bahwa stabilitas tidak hanya datang dari profit, tetapi dari legitimasi yang tak tergoyahkan. Kita harus memasukkan anak kita, dan saya sebagai walinya, ke dalam struktur yayasan warisan di Swiss, istriku. Itu akan membuat Dewan tunduk pada perlindungan hukum internasional, bukan hanya hukum domestik. Ini adalah perisai berlapis 3. Hadijah mengangguk, puas. Lakukan. Saya ingin langkah ini selesai dalam sebulan. Kita bukan hanya pasangan, kita adalah benteng. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan acara amal di panti asuhan yang didanai Yayasan Hadijah. Ini adalah penampilan publik pertama kami yang benar-benar santai sebagai orang tua. Hadijah, meskipun tidak suka keramaian, memegang tanganku saat kami berjalan melewati lorong yang ramai. Aku menggendong putra kami yang berusia 1 tahun. Hadijah membungkuk untuk berbicara dengan seorang gadis kecil yang pemalu, menunjukkan kehangatan yang jarang ia tunjukkan di ruang dewan. Aku melihat betapa publik mencintai citra ini. Bukan pasangan transaksi, tetapi 2 orang dewasa kaya yang menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan. Hadijah mendongak padaku. Matanya bersinar. Inilah warisan yang sesungguhnya, bisiknya. Suaranya dipenuhi emosi, bukan angka. Malam itu, aku kembali ke kamar utama setelah memastikan semua laporan Tokyo sudah dikirim. Hadijah sudah berbaring di ranjang besarnya, membaca buku. Ranjang kami terpisah oleh beberapa meter sesuai kebiasaan lama. Aku mematikan lampu di sisi ranjangku. "Selamat malam, istriku," kataku membalikan badan. "Wali?" panggilnya pelan. Aku menoleh. Dia menatapku. Matanya lembut dan penuh makna. "Ruangan ini terlalu besar, dan malam ini terlalu dingin," katanya. Dia menepuk ruang di sampingnya. "Tidurlah di sini. Bukan karena kontrak atau strategi, tapi karena aku lelah sendirian." Aku mendekat, melepaskan kokoku, dan berbaring di sampingnya, di ranjang yang dulu terasa asing. Keintiman yang kami temukan setelah semua pertempuran bisnis dan pengasuhan anak jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli oleh kontrak. Aku memeluknya erat-erat, dan untuk pertama kalinya, aku tahu, ini adalah rumahku. 2 tahun setelah pernikahan kontrak kami duduk dalam pertemuan strategis di ruang kerja kami. Kini diperluas dan dilengkapi untuk kemitraan penuh. Hadijah menunjuk ke peta digital yang bersinar terang, menampilkan Asia Tenggara. "Wakil Ketua Eksekutif," katanya, suaranya dipenuhi semangat baru. "Saatnya kita menaklukkan pasar Asia. Saya ingin Anda memimpin ekspansi ini. Saya akan mengangkat Anda sebagai Presiden Operasi Asia. Ini bukan hanya masalah bisnis. Ini adalah demonstrasi kepercayaan penuh saya kepada Anda di hadapan seluruh dunia keuangan. Anda akan memiliki otonomi penuh. Buktikan kepada mereka bahwa dinasti ini tidak hanya kuat di Teluk, tetapi juga di Timur." Sebelum keberangkatanku ke Jakarta untuk membuka kantor regional pertama, aku kembali ke kamar Hadijah. Dia sedang menyiapkan pakaianku, bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai mitra yang suportif. Aku berhenti di depan tempat sampah marmer di kamar utama, tempat Hadijah merobek kontrak lama beberapa bulan lalu. Di sana, di bagian bawah,
Aku melihat sisa-sisa sobekan kertas tebal itu. Aku mengambil sepotong, yang bertuliskan hak asuh. Hadijah melihatku. Kontrak itu sudah berakhir bertahun-tahun yang lalu. Saat kau mengurus punggungku, bisiknya, meletakkan setelan jas di ranjang. Kau bukan lagi boneka, tapi pasangan. Tinggalkan masa lalu di sana. Ambil masa depan di sana. Katanya, menunjuk pada setelan jas di ranjang dan cermin tempat aku melihat diriku sekarang. Wakil Ketua Eksekutif yang siap menaklukkan benua. Perjalanan internasional pertamaku sebagai Presiden Operasi Asia ditunda secara dramatis. Pagi itu, putra kami mengalami demam tinggi yang tiba-tiba, diikuti kejang ringan. Dalam hitungan detik, seluruh kantor strategis dan kantor Hadijah menjadi kosong. Kami berdua berada di sisi ranjang bayi, memegang tangan dokter yang panik. Hadijah, si CEO yang dingin, tampak ketakutan. Air mata mengalir di pipinya. Tunda semua penerbangan, tunda rapat dewan di Singapura. Perintahku pada asisten yang menelpon. Suaraku stabil, tapi penuh urgensi. Prioritas tunggal kita adalah Wali kecil. Hadijah menggenggam tanganku. Wajahnya pucat. Kita benar-benar telah menjadi keluarga, bisiknya. Mengabaikan dunia triliunan dolar di luar kamar. Anak kami, bukan Asep, adalah satu-satunya investasi kami saat ini. Setelah kejang itu, kami menghabiskan 6 jam yang terasa seperti 6 hari, menunggu di samping boks bayi, sementara tim medis memantau Wali kecil. Akhirnya, dokter mengumumkan bahwa demamnya turun drastis, dan tidak ada kerusakan permanen. Hadijah menangis lega, air mata yang tulus yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Setelah semua kekacauan mereda, aku membantunya duduk di kursi berlengan di kamar bayi. Dia bersandar di bahuku, kelelahan dan tertidur. Aku menatapnya, bukan sebagai CEO berusia 56 tahun, bukan sebagai janda kaya raya, tetapi sebagai ibu yang baru saja melewati ketakutan terbesar. Aku membiarkan lenganku melingkari bahunya, sebuah isyarat perlindungan yang murni. Dalam keheningan kamar yang mewah, ikatan kami telah diperkuat oleh krisis, jauh melampaui segala pasal dalam kontrak. 2 hari kemudian, saat anak kami sepenuhnya pulih, Hadijah memanggil rapat yang melibatkan para direktur senior dan kepala eksekutif. Aku duduk di sebelahnya. Sekarang mengenakan setelan jas dan sikap wakil ketua eksekutif. Hadijah membuka rapat dengan nada serius. Krisis yang baru saja kita hadapi mengingatkan kita bahwa investasi terbesar kita bukanlah aset finansial, melainkan kesehatan dan warisan kita, katanya. Dia melanjutkan, ekspansi Asia akan dilanjutkan, dipimpin oleh wakil ketua eksekutif. Tetapi, di bawah kepemimpinannya, kita akan mengalihkan 5% dari modal investasi untuk mendirikan yayasan kesehatan global yang berfokus pada kesehatan anak. Ini adalah misi sosial baru kita. Hadijah kemudian menoleh padaku. Senyum formalnya kembali. Dengan ini, saya menunjuk suami dan wali anak saya sebagai Presiden Operasi Asia. Dia memiliki otonomi penuh. Namun ingat, dia menambahkan, menatap semua orang di ruangan itu. Risiko terbesar kita adalah stabilitas keluarga kita. Jaga wali kalian. Jaga wakil ketua eksekutif kalian. Seminggu kemudian, aku berdiri di lantai 60 Gedung Pencakar Langit di Jakarta. Kantor regional baru kami yang berkilauan. Sebagai Presiden Operasi Asia, aku merasakan bobot otoritas dan otonomi. Aku melihat ke bawah ke arah kota yang ramai. Jauh dari lorong-lorong marmer di Teluk. Tetapi, hal pertama yang kulakukan bukanlah menelepon kepala keuangan, mainkan menelepon Hadijah. Bagaimana wali kecil? Demamnya benar-benar hilang? Tanyaku, tanpa basa-basi tentang logistik atau saham. Hadijah tertawa pelan dari seberang sambungan. Dia sedang tertidur, ayah. Strategimu di Tokyo hari ini sangat cerdas. Tapi strategimu sebagai orang tua jauh lebih penting. Kembalilah segera, rumah sedang menunggumu. Aku menutup telepon,
memegang ponsel yang terasa hangat. Aku tersenyum pada pantulan diriku di jendela. Kini bukan lagi pemuda biasa yang menandatangani kontrak, melainkan arsitek dinasti yang dibangun di atas cinta, strategi, dan rasa memiliki. 3 bulan setelah penunjukan saya, pasar Asia menyaksikan kekuatan dinasti Hadijah yang baru. Dari lantai 60 kantor Jakarta, aku mengadakan konferensi pers. Aku berdiri di depan layar digital besar yang menampilkan peta investasi Asia Tenggara. Menunjuk pada grafik yang meroket. Akuisisi 60% saham di PT Nusantara Logistik bukan hanya tentang diversifikasi. Ini adalah manuver strategis untuk mengamankan rantai pasokan regional Hadijah Group. Pesaing yang mencoba masuk ke pasar ini akan menemukan bahwa kami sudah berada 5 langkah di depan. Sorotan kamera menyala. Aku bukan lagi pria yang gemetar. Aku adalah Presiden Operasi Asia. Hadijah memutuskan untuk terbang ke Jakarta untuk mengukuhkan kemenangan strategis itu. Di sebuah konferensi pers yang diadakan di ballroom mewah, kami berdiri berdampingan. Hadijah, yang mengenakan setelan bisnis kotur yang elegan, mengambil mikrofon dan menatapku dengan mata yang penuh kebanggaan, yang belum pernah kulihat di ruang dewan. Presiden Operasi Asia telah membuktikan bahwa kepercayaan saya kepadanya adalah investasi yang paling cerdas. Dia adalah arsitek dari babak baru grup Hadijah di Timur. Dia bukan hanya suami dan wali dari putra kami. Dia adalah pasangan strategis yang setara dengan otoritas penuh. Ia mengakhiri pernyataannya dengan menggenggam lenganku erat-erat di depan kerumunan media. Isyarat kemitraan yang mutlak. Setelah menyelesaikan urusan di Asia, aku kembali ke rumah. Ruang kerja bersama kami di Teluk kini dipenuhi dengan kombinasi aroma kopi Arab dan bedak bayi. Hadijah sedang membaca laporan neraca triwulanan. Aku, mengenakan koko putih, duduk di karpet di dekatnya. Sibuk mencoba merakit mainan edukasi yang rumit untuk wali kecil. Kami tidak berbicara tentang pekerjaan atau pengasuhan secara terpisah. Tokyo meminta analisis biaya manfaat untuk proyek energi terbarukan. Kata Hadijah tanpa mendongak. Berikan kepadaku. Tapi tunggu sampai aku menemukan bagaimana cara memasukkan roda E ke slot F ini. Jawabku tersenyum. Hadijah tertawa pelan. Senyum yang kini menjadi rutinitas harian. Dia bangkit dan berjalan ke arahku. Biarkan wakil ketua eksekutifmu istirahat sebentar, Ayah. Biar aku yang memegang mainan itu. Kau urus dulu Tokyo. Kami bertukar peran. Dengan lancar, menggabungkan dewan direksi dengan tugas orang tua. 6 bulan setelah aku kembali dari Jakarta, Hadijah memanggil pengacara utama kami, Tuan Al-Jasim, ke ruang kerja. Tujuan pertemuan ini adalah untuk meresmikan struktur Yayasan Warisan Swiss. Menempatkanku dan Hadijah sebagai wali bersama, co-guardian, putra kami, dengan hak suara mutlak atas saham mayoritas. Al-Jasim, seorang pria tua yang sangat hati-hati, menatapku skeptis setelah Hadijah menjelaskan perubahannya. Nyonya Hadijah, Dewan mungkin mempertanyakan legalitas penunjukan wali baru, mengingat perbedaan usia dan pengalaman yang luas. Mereka bisa berargumen bahwa status tuan diperoleh terlalu cepat. Aku menyela dengan tenang, tanpa menunggu Hadijah berbicara. Tuan Al-Jasim, kami tidak membangun ini di atas pengalaman semata. Struktur yayasan warisan dirancang di bawah hukum Swiss, yang memprioritaskan stabilitas kepemilikan. Sejak menjabat, likuiditas kita telah meningkat 25%. Dan kami telah berhasil menangkis 2 upaya pengambil alihan. Saya tidak hanya wali, saya adalah manajer risiko yang teruji secara statistik. Tantangan hukum akan menjadi tantangan finansial bagi pihak yang mencoba mempertanyakan kualifikasi saya. Al-Jasim tersenyum tipis dan mengangguk. Tampaknya,
Tuan Wakil Ketua Eksekutif, Anda tidak hanya mengamankan dinasti, Anda juga mengamankan legitimasinya. 2,5 tahun setelah pernikahan kami menerima penghargaan kepemimpinan global di Abu Dhabi. Hadijah dan aku berjalan di karpet merah. Dia dalam gaun malam perak, dan aku dalam tuxedo formal. Saat kami menerima penghargaan bersama di atas panggung, sorot lampu menyoroti kami berdua. Seorang komentator media sosial yang disiarkan langsung di layar besar membuat komentar sarkastik tentang pasangan strategis dengan kesenjangan generasi. Hadijah mengambil mikrofon, melingkarkan lengannya di tanganku, dan tersenyum tulus ke arah kamera. Perbedaan usia kami, katanya, suaranya jernih dan kuat. Hanyalah perbedaan dalam pengalaman. Tapi visi kami, strategi kami, dan yang terpenting, komitmen kami pada warisan kami, itu identik. Saya tidak mencari suami. Saya mencari wali untuk dinasti ini. Dan saya menemukannya. Aku menatapnya. Rasa bangga membanjiriku. Aku mencondongkan tubuh sedikit dan mencium keningnya. Sebuah tindakan publik yang sepenuhnya spontan dan melampaui sandiwara bisnis. Tepuk tangan audiens sangat riuh. Malam itu, setelah kembali dari acara penghargaan, kami duduk di kamar utama. Wali kecil sudah tertidur nyenyak. Hadijah mengeluarkan sebuah kotak kecil berbalut beludru biru. Ini bukan saham atau maibach, katanya. Matanya bersinar lembut. Di dalamnya, ada sebuah cincin. Bukan cincin kawin mewah, melainkan cincin sederhana dengan ukiran kaligrafi Arab kuno. Ini adalah cincin milik ayahku. Ia memberikannya kepada ibuku sebagai janji bahwa ia akan menjadi pelindung rumah tangga, bukan hanya penyedia kekayaan. Aku ingin kau memilikinya, Wakil Ketua Eksekutif. Ini bukan kontrak, ini sumpah. Aku mencintaimu, bukan karena kau adalah strategis, tapi karena kau adalah rumah. Hadijah, si CEO yang kaku, baru saja mengucapkan 3 kata yang tidak pernah kukira akan kudengar. Aku mengambil cincin itu, air mataku sedikit menggenang. Sama seperti pada malam pertama, tetapi kali ini karena kebahagiaan yang lengkap. Aku mencium tangannya. Aku akan menjagamu dan dinasti ini, istriku, selamanya. 3 tahun setelah pernikahan kami, ekspansi Asia mencapai puncaknya. Hadijah dan wali kecil terbang ke Jakarta untuk menghadiri peresmian kantor pusat regional yang baru. Kami berdiri di lobi kaca yang berkilauan. Hadijah, kini 58 tahun, yang mengenakan setelan putih gading yang mencolok, memegang tanganku. Aku, sebagai Presiden Operasi Asia, memegang wali kecil yang berusia 2,5 tahun. Anak yang selalu memanggilku ayah dengan penuh kegembiraan. Saat kamera-kamera menyala, Hadijah menoleh padaku. Senyumnya meluas. Lihatlah Wali, kita tidak hanya menaklukkan pasar, kita menaklukkan skeptisisme. Ini adalah hasil dari strategi yang dibangun dengan cinta. Aku mengangkat wali kecil ke udara. Tawa anak itu bergema, jauh lebih keras dan lebih tulus daripada sorak-sorai investor manapun. Kami bukan hanya mitra bisnis. Kami adalah gambar keluarga yang mereka takuti untuk dipertanyakan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 6 bulan kemudian, Paman Zaid, yang sekarang dicopot dan putus asa, meluncurkan gugatan hukum terakhir yang bertujuan untuk membekukan aset di Yayasan Warisan Swiss, berargumen bahwa penunjukan saya sebagai wali bersama tidak sah secara budaya dan hukum Islam tradisional. Hadijah, meskipun marah, tetap tenang di ruang kerja. Ini adalah serangan terakhirnya, Wakil Ketua Eksekutif. Hancurkan dia, tapi pastikan ini benar-benar langkah strategis, bukan pembalasan. Aku berdiri di depan pengacara terbaik kami. Tuan Al-Jasim, gugatan Zaid bergantung pada interpretasi lokal. Struktur Yayasan Swiss yang dilindungi oleh perjanjian internasional dan status saya sebagai wali yang ditunjuk oleh Nyonya Hadijah sudah disahkan.
Kita tidak hanya akan menolak gugatan ini, kita akan menuntut ganti rugi karena intervensi bisnis yang merusak reputasi. Tunjukkan kepada dunia bahwa menyerang Wali Hadijah sama dengan bunuh diri finansial. Tuan Al-Jasim mengangguk penuh hormat. Saya mengerti, Tuan Presiden. Ini adalah perang habis-habisan. 5 tahun setelah menandatangani kontrak yang mengubah hidupku, aku duduk di teras marmer, mengawasi wali kecil yang kini berusia 3,5 tahun sedang bermain di taman. Hadijah duduk di sampingku, membaca laporan profitabilitas, tetapi sesekali pandangannya beralih ke putra kami. Dia meletakkan dokumennya dan meraih tanganku. Kau tahu, Wali, katanya, suaranya tenang dan reflektif. Ketika kau menandatangani kertas itu, aku hanya melihatmu sebagai solusi hukum. Sekarang, kau adalah fondasi dari segalanya. Kekayaan ini tak berarti tanpa stabilitas yang kau bawa. Aku tersenyum, mencium tangannya, yang kini mengenakan cincin ayah Hadijah. Dan aku, istriku, menemukan tujuan sejati di lorong-lorong marmer ini. Bukan hanya uang, tapi keluarga yang kita bangun. Kami berbagi momen keheningan yang nyaman, di mana cinta dan strategi, kekayaan dan keintiman, akhirnya berbaur menjadi satu takdir yang kuat. Beberapa bulan kemudian, kami menerima putusan pengadilan Swiss. Gugatan Paman Zaid ditolak mentah-mentah. Tuan Al-Jasim, pengacara kami, meneleponku saat aku sedang bermain dengan wali kecil di ruang tamu. Tuan Presiden, bukan hanya gugatan itu ditolak, tetapi Mahkamah Agung Swiss menetapkan preseden. Wali kecil dan hak perwalian Anda dilindungi di bawah hukum warisan internasional sebagai hak yang sah. Ini adalah kemenangan strategis terbesar Anda di luar pasar Asia. Hadijah, yang mendengarkan dari sofa, tersenyum bangga. Sekarang, bahkan jika seluruh dewan memberontak, hukum internasional melindungi kita, bisiknya. Aku memeluk wali kecil, merasakan bahwa stabilitas yang kuperebutkan kini sudah sekuat benteng. 2 tahun kemudian, dalam sebuah perjalanan bisnis ke London, Hadijah, kini berusia 60 tahun, tiba-tiba pingsan di lobi hotel. Itu hanya kelelahan akut, bukan hal serius, tetapi alarm berbunyi keras di kepalaku. Setelah dia pulih dan duduk di ranjang hotel, Hadijah menatapku dengan mata yang jernih, tetapi penuh kepastian. Wali, katanya, aku sudah menunjukmu sebagai CEO interim di dokumen terbaru. Aku tidak ingin ada kekacauan jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Dewan akan menentang, tetapi keputusan ini mutlak. Mulai sekarang, kau bukan hanya wali dan wakil ketua. Kau adalah pemegang kekuasaan de facto perusahaan ini. Aku menggenggam tangannya, yang kini mulai menampakkan urat usia. Saya siap, istriku. Tapi Anda harus berjanji untuk mengurangi beban kerja. 6 bulan kemudian, di rapat Dewan Tahunan, aku duduk di kursi kepala Dewan. Hadijah, sekarang ketua Dewan, duduk di sampingku. Dia telah menunjukku sebagai CEO permanen untuk memimpin peluncuran proyek teknologi hijau bernilai triliunan dolar di seluruh Teluk. Saat aku menyampaikan presentasi utama, strategi risiko, proyeksi profit, dan dampaknya pada pasar, aku melihat Hadijah mengangguk. Senyum puas terukir di wajahnya. Ini bukan lagi peran boneka. Ini adalah otoritas yang didapatkan. Ketika aku menutup presentasiku, dia mencondongkan tubuh ke mikrofon dan berkata, "Dinasti ini aman di tangan Wali. Strategi cinta telah memenangkan bisnis." Aku menatapnya. Cincin ayahnya berkilauan di jariku. Kontrak itu telah melahirkan seorang pemimpin sejati. 6 bulan setelah penunjukanku sebagai CEO, serangan siber terkoordinasi yang canggih melanda sistem infrastruktur proyek teknologi hijau triliunan dolar kami. Ini adalah ujian pertamaku. Ruang krisis dipenuhi ketegangan. Hadijah duduk tenang sebagai ketua dewan, kini 61 tahun, memperhatikanku. Serangan ini dimaksudkan untuk melumpuhkan peluncuran kita, CEO, katanya, matanya tajam. Aku berdiri di depan layar. Ini bukan serangan acak,
Ini adalah strategi militer yang didanai dengan baik. Kita tidak akan merundingkan ini. Aktifkan protokol Beta 7 yang akan memutus jaringan kami dan mengisolasi server mereka secara simultan. Hadijah, ini akan memicu kerugian PR jangka pendek, tetapi akan meminimalkan kerugian finansial. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan inti proyek. Hadijah tersenyum tipis. Kali ini, senyum percaya seorang mentor kepada murid yang melampauinya. Lanjutkan, Wali. Perusahaan ada di tanganmu. Dalam 30 menit, aku memimpin tim untuk melakukan serangan balik digital yang berani dan berhasil menstabilkan sistem. Malam itu, setelah krisis mereda dan Wali kecil tertidur, aku kembali ke kamar utama. Hadijah, kini 61 tahun, duduk di ranjang. Rambutnya disanggul longgar, terlihat sangat lelah tetapi puas. Aku duduk di sampingnya, memijat bahunya yang kaku. Kau menyelamatkan dinasti hari ini, bisiknya. Aku telah melihat para CEO jatuh karena jauh lebih sedikit. Kau memiliki ketenangan yang luar biasa. Aku mengenakan cincin ayahnya, yang berkilauan di tanganku. Kita berhasil karena kita bukan lagi dua entitas yang berbeda, istriku. Kita adalah satu benteng. Hadijah menoleh, menatap mataku. Apa langkah strategismu berikutnya, CEO? Bukan untuk perusahaan, tapi untuk Wali kecil? Tanyanya. Kita akan memperkuat Yayasan Swiss. Dan dalam waktu dekat, kita harus membiarkan dia melihat ibunya, bukan sebagai ketua dewan, tetapi sebagai ibu yang memasak bersamanya. Jawabku. Hadijah tertawa pelan. Itu strategi yang paling berani dari semuanya, katanya, dan memelukku. Pelukan yang terasa seperti rumah yang telah lama dibangun. 7 tahun kemudian, Wali kecil, kini berusia 10 tahun, tinggi dan cerdas. Berdiri di antara kami di panggung gala tahunan Yayasan Hadijah di Paris. Hadijah, kini 68 tahun, meskipun lebih beruban, memancarkan keanggunan seorang matriark. Aku, kini 38 tahun, sebagai CEO Grup Hadijah, memberikan pidato tentang komitmen yayasan pada pendidikan anak. Wali kecil, yang mengenakan setelan jas kecil, meraih tanganku. Sorotan media fokus pada keluarga kami. Ini adalah narasi yang lengkap. Pernikahan kontrak telah menghasilkan salah satu dinasti global paling stabil, dipimpin oleh seorang CEO yang berasal dari luar, dan seorang matriark yang bijaksana. Saat aku mengakhiri pidato, Hadijah, alih-alih mengambil mikrofon, hanya meletakkan tangannya di atas tanganku dan menoleh padaku dengan tatapan penuh kemenangan. Kami tidak perlu lagi membenarkan diri. Kami adalah bukti bahwa strategi cinta adalah profit terbesar. 2 tahun berlalu. Aku kini berusia 40 tahun dan Hadijah berusia 70. Di ruang konferensi utama kami di London, aku memimpin negosiasi yang rumit untuk akuisisi jaringan energi di Eropa Timur. Sebuah proyek yang akan meningkatkan kapitalisasi pasar kami sebesar 50%. Hadijah duduk di sebelahku sebagai ketua dewan, tetapi tatapannya kini lebih tenang. Lebih seperti mentor daripada pemimpin. Wali kecil, putra kami yang berusia 12 tahun, duduk di ujung meja, mengenakan setelan jas mini, menyimak setiap jargon finansial yang kompleks. Setelah 1 jam perdebatan sengit, aku memberikan penawaran balasan yang menghancurkan. Hadijah hanya mengangguk dan berbisik kepadaku. Ayah, kamu telah melampauiku dalam ketegasan. Sekarang, jelaskan kepada Wali mengapa kita memfokuskan pada aset likuid, bukan leverage demi warisan. Momen itu, di tengah ruang perang perusahaan, menunjukkan bagaimana bisnis, warisan, dan keluarga telah menyatu sepenuhnya.
Di malam hari yang sunyi, setelah seharian penuh mengurus krisis rantai pasokan di Amerika Selatan, aku kembali ke kamar utama. Hadijah, kini 72 tahun, sedang berbaring di ranjang, mengenakan gaun tidur sutra polos. Kami berbagi ranjang, bukan karena sandiwara, tetapi karena kebiasaan dan kehangatan yang tak terpisahkan. Aku duduk di sisinya. Dia meraih tanganku. Cincin kaligrafi ayahnya berkilauan di jariku. Strategi cinta, Wali, bisiknya. Suaranya dipenuhi kelembutan yang jarang ia tunjukkan di masa mudanya. Dulu aku mencari perisai hukum. Aku menemukan seorang pemimpin, dan yang lebih penting, jangkar untuk jiwaku. Kamu adalah CEO terbaik di dunia, tapi kamu adalah ayah terbaik yang bisa kuminta. Itu profit terbesarku. Aku mencium keningnya yang berkerut, merasakan kedamaian yang mendalam. Kontrak itu sudah lama menjadi dongeng masa lalu. 7 tahun sejak kontrak itu dirobek, aku duduk bersama Hadijah di teras marmer besar yang menghadap taman. Aku berusia 45 tahun, CEO yang mapan. Hadijah berusia 75 tahun, seorang matriark yang bijaksana. Wali kecil bermain di kejauhan. Hadijah memegang tanganku. Tatapannya kini menembus jauh ke masa depan. Tugas saya selesai, Wali, katanya. Kamu telah melampaui semua harapan dan mengamankan benteng ini. Aku ingin kamu memimpin transisi penuh dalam 5 tahun ke depan. Jangan takut pada usia. Usia hanyalah data. Yang penting adalah visimu. Dia menoleh ke arah mansion mewah itu, yang dulu terasa dingin dan asing bagiku. Itu bukan lagi kerajaanku. Itu adalah rumahmu, warisanmu, dan warisan wali kecil. Lanjutkan strategi cinta dan strategi bisnis itu, selamanya. Aku mengangguk, menyadari bahwa aku telah mendapatkan lebih dari sekedar kekayaan. Aku telah mendapatkan sebuah takdir yang langgeng, dibangun dari kontrak yang pahit. 5 tahun setelah Hadijah memintaku memimpin transisi, aku berdiri sendirian di puncak Wall Street, memimpin negosiasi akuisisi besar atas sebuah perusahaan infrastruktur digital Amerika Serikat. Ruangan konferensi terasa dingin, dipenuhi wajah-wajah para raksasa keuangan yang lebih tua yang memandangku dengan skeptisisme. Hadijah, yang kini berusia 80 tahun dan fokus pada peran matriark, hanya berpartisipasi melalui panggilan video dari Teluk, memberiku otonomi penuh. Sebuah risiko yang disengaja. Setelah perdebatan sengit, aku memberikan penawaran akhir dengan bahasa yang dingin dan terukur. Ini bukan spekulasi, kataku. Ini adalah strategi. Ambil atau tinggalkan. Mereka mengambilnya. Aku menutup kesepakatan itu. Senyum tipis terukir di wajahku, membuktikan kepada dunia bahwa CEO baru dinasti Hadijah adalah seorang maestro yang tak bisa dipertanyakan lagi. Setelah kembali dari New York, aku menemukan pemandangan yang tak terduga. Hadijah, yang kini lebih banyak beristirahat dan benar-benar mengurangi peran dewan, menghabiskan sore di dapur mewah. Dia mengajari wali kecil, yang kini berusia 18 tahun dan mengenakan seragam sekolah, resep kuno Arab. Hadijah tertawa saat wali kecil membuat kesalahan dengan empah-rempah. Aku bersandar di kusen pintu, menyaksikan pemandangan itu. Hadijah mendongak, matanya yang menua bersinar. Ini strategi yang paling rumit, Wali, katanya, menyeka tepung dari hidungnya. Membangun memori. Kehangatan domestik itu, jauh dari lorong marmer dan papan strategi, adalah pengembalian investasi terbesar kami. Aku melepas jaket jas dan bergabung dengannya, membantu wali kecil mencampur adonan. 6 tahun sejak aku mengambil alih CEO interim, kami mengadakan rapat keluarga dan bisnis terakhir sebelum Khadijah resmi pensiun total. Kami duduk di ruang kerja yang kini menjadi benteng kemitraan kami. Wali kecil, 20 tahun, duduk di seberang kami.
Di atas meja ada dokumen untuk meresmikan Yayasan Khadijah Wali di London yang akan mengelola warisan filantropi dan kepemimpinan untuk putra kami. Kamu adalah CEO, dia adalah wali. Aku adalah jembatan, kata Khadijah menunjuk dokumen itu. Aku dan Khadijah menandatangani dokumen itu dengan wali kecil menjadi saksi. Khadijah menatapku dengan mata penuh air mata bahagia. Strategi cinta telah berhasil. Aku meninggalkan dinasti ini dengan dua pemimpin, bukan satu. Aku meraih tangannya dan menciumnya. Kami akhirnya menyelesaikan kontrak itu, bukan dengan penghapusan, melainkan dengan penggenapan takdir. 3 bulan setelah pensiunnya Khadijah, aku memimpin rapat dewan direksi luar biasa. Aku duduk di kursi kepala dewan, Khadijah 80 tahun, hadir melalui tautan video dari rumah. Agenda utamanya adalah restrukturisasi. Secara resmi menunjuk wali kecil 20 tahun sebagai direktur non-eksekutif dan anggota komite audit. Tentu saja, ada bisikan keberatan dari anggota dewan lama yang meragukan pengalaman wali kecil. Aku menatap tajam ke kamera yang menghubungkan ke ruang dewan. Keputusan ini bukan tentang pengalaman masa lalu, tetapi tentang strategi masa depan. Kataku, suaraku bergema otoritatif. Wali kecil adalah pemegang saham mayoritas yayasan. Integritas warisan kita mengharuskan dia belajar dari dalam sekarang. Keberatan apapun berarti mempertanyakan legitimasi struktur perwalian yang telah disahkan di Swiss. Keheningan terjadi. Transisi generasi telah dimulai. Malam itu, aku kembali ke kamar utama kami. Khadijah terbaring lemah di ranjang, mengenakan gaun tidur sederhana. Tubuhnya yang dulu tegar kini rapuh, tetapi matanya tetap setajam dulu. Aku duduk di sebelahnya, memegang tangannya. Presentasi tadi sempurna, bisiknya suaranya pelan. Tapi aku khawatir tentangmu, Wali. Kau telah menghabiskan 25 tahun membangun benteng ini. Apakah kau pernah menyesali kontrak yang kau tanda tangani di kamar ini? Aku tersenyum mencium tangannya. Aku menandatangani kontrak itu karena putus asa. Aku tinggal karena takdir dan karena cinta istriku. Kamar ini, yang dulunya terasa seperti penjara marmer, kini adalah tempat di mana aku menemukan tujuan hidupku. Itu adalah keuntungan terbesar yang tidak tercatat dalam neraca. 3 minggu kemudian, Khadijah meninggal dalam tidurnya. Dengan damai, di ranjang yang sama, di mana kami memulai sandiwara kontrak kami. Aku bangun, merasakan tangannya yang dingin, dan untuk pertama kalinya sejak malam perjanjian itu, aku menangis. Air mataku bukanlah air mata kepahitan, melainkan air mata kehilangan yang mendalam. Kehilangan mentor, mitra, dan cintaku. Aku berdiri di lorong marmer yang dingin, mengenakan setelan jas pemakaman hitam. Di luar, media dan dewan berkumpul. Tetapi di dalam, aku hanya melihat wali kecil 20 tahun yang berdiri tegak di sampingku, memegang tanganku. Aku adalah CEO, wali, dan sekarang, satu-satunya jangkar di dinasti ini. Strategi telah berakhir. Warisan telah dimulai. 10 tahun kemudian, aku berusia 60 tahun, memimpin grup Khadijah Wali yang kini menjadi konglomerat global dengan fokus pada keberlanjutan. Wali kecil 30 tahun yang kini menjabat sebagai wakil CEO berdiri di sebelahku di Forum Ekonomi Global di Davos. Kami baru saja menutup kesepakatan energi terbarukan terbesar dalam sejarah perusahaan. Setelah tepuk tangan mereda, wali kecil menoleh padaku. "Ayah," katanya, "kita tidak akan berada di sini tanpa strategimu yang berani." Aku tersenyum,
menyentuh cincin kaligrafi ayah Khadijah di jariku. Ingat nak, strategi bisnis hanya berhasil jika dibangun di atas fondasi yang lebih kuat. Kita membangun dinasti ini bukan dari kontrak, tapi dari cinta. Warisin Khadijah hidup, tidak hanya dalam saham dan teknologi, tetapi dalam kemitraan antara seorang ayah dan anak, CEO dan wali. 5 tahun berlalu. Aku kini berusia 65 tahun dan wali kecil telah menjadi wakil CEO selama beberapa waktu. Saat rapat Dewan Direksi luar biasa di markas utama Dubai, aku berdiri dan menunjuk ke wali kecil, yang kini berdiri tegak sebagai pria 35 tahun yang kompeten. Hari ini, saya resmi mengundurkan diri sebagai CEO Grup Khadijah Wali. Kataku, suaraku stabil. Saya bangga menunjuk wali kecil sebagai penerus saya. Ini adalah penggenapan visi yang Khadijah dan saya mulai dari sebuah kontrak kecil. Wali, kau mengambil alih perusahaan yang kuat, dibangun di atas fondasi integritas dan cinta. Wali kecil, dengan mata yang mencerminkan ketajaman Khadijah dan ketenangan yang kupelajari, tersenyum dan menjabat tanganku. Cincin kaligrafi itu terasa hangat di jariku. Setelah pensiun, aku memilih peran sebagai ketua yayasan dan mentor senior. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di teras yang menghadap langsung ke teluk, tempat aku dan Khadijah dulu berbagi kopi dan strategi. Wali kecil sering datang untuk meminta nasihat, bukan lagi tentang saham, tapi tentang keseimbangan antara kekuasaan dan kasih sayang. Suatu sore, wali kecil menanyakan tentang kontrak asli yang Khadijah robek. Kontrak itu hanya alat, kataku, menatap matahari terbenam yang melukis langit jingga di atas laut. Tapi komitmenmu untuk menjadi ayah yang baik, itu yang membuatnya menjadi takdir. Bisnis hanyalah cara untuk melindungi keluarga, bukan sebaliknya. 20 tahun setelah kepergian Khadijah, aku berusia 80 tahun. Kami mengadakan peresmian rumah sakit anak global pertama yang didanai sepenuhnya oleh Yayasan Khadijah Wali. Wali kecil yang sekarang memimpin, memintaku untuk memberikan pidato penutup. Aku berdiri di depan plakat marmer besar, diukir dengan nama Khadijah. Aku tidak berbicara tentang keuntungan atau akuisisi. Khadijah mencari perlindungan, bisikku. Suaraku tua namun tegas. Tapi dia mengajarkanku bahwa strategi terbaik bukanlah yang tertulis dalam dokumen keuangan, melainkan yang terukir di hati. Strategi cinta telah mengamankan warisan ini. Dan kini, warisan itu adalah untuk dunia. Aku menyentuh cincin di jariku dan tersenyum, merasakan kehadiran Khadijah. Beberapa tahun setelah peresmian rumah sakit, setelah menjalani kehidupan yang panjang yang penuh strategi dan cinta, aku tidur di ranjang besar yang sama, tempat Khadijah dan aku menemukan kedamaian. Wali kecil, sekarang CEO berusia 40 tahun, adalah orang pertama yang menemukan ketenangan abadi saya di pagi hari. Dia duduk di sisi ranjang, memegang tanganku yang dingin. Di jari manisku, cincin kaligrafi ayah Khadijah berkilauan, simbol wali dan suami. Wali kecil tidak menangis seperti anak kecil, melainkan dengan ketenangan seorang pemimpin yang berduka. Menyadari bahwa ia kini memikul seluruh warisan ini. Dinasti yang dibangun dari sebuah kontrak. 10 tahun kemudian, wali kecil, 50 tahun, kini berdiri sebagai CEO dan ketua dewan, menjalankan grup Khadijah Wali dengan visi yang melampaui generasi. Dalam sebuah upacara di London yang disiarkan ke seluruh dunia, ia mengumumkan peluncuran proyek Strategi Cinta Global. Sebuah inisiatif filantropi besar yang berfokus pada keseimbangan bisnis dan kemanusiaan. Dinasti kami didirikan di atas kepercayaan, bukan kontrak, katanya.
Suaranya dipenuhi otoritas yang ia warisi. Strategi cinta adalah profit kami yang sesungguhnya. Inilah warisan yang ayah dan ibu saya titipkan pada saya. 15 tahun setelah kepergianku, seorang sejarawan terkenal merilis biografi definitif tentang Khadijah dan aku, yang berjudul Strategi Cinta, Dari Kontrak ke Dinasti. Mereka mengakhiri buku itu dengan deskripsi ruang kerja ganda kami yang ikonik, yang kini dijadikan museum kecil di markas perusahaan, di mana dua meja kerja masih saling berhadapan, penuh dengan buku dan pena. Kesimpulan mereka lugas. Pernikahan kontrak yang pahit telah menghasilkan dinasti keuangan dan kasih sayang terbesar di abad modern. Aku tersenyum, merasakan kehadiran Khadijah dan wali kecil di setiap lorong marmer itu. Kontrak itu telah berakhir, tetapi takdir kami adalah abadi. 25 tahun setelah kepergian Khadijah, wali kecil kini berusia 55 tahun dan memiliki rambut yang mulai memutih seperti ayahnya. Berdiri di podium sebuah universitas bergengsi di Eropa. Ia meresmikan Khadijah Wali Strategy Center. Di depan para akademisi dan pemimpin bisnis global, ia menjelaskan filosofi yang akan diajarkan. Strategi cinta adalah pengembalian investasi terbesar. Ini adalah langkah terakhir untuk memastikan bahwa dinasti mereka yang dibangun dari kontrak diabadikan sebagai studi kasus tentang kepemimpinan yang etis dan manusiawi. Di tengah taman yang damai di Kompleks Mansion, Wali Kecua membawa putranya, cucu Khadijah dan Wali, ke mausoleum marmer putih tempat kedua pendiri dinasti itu dimakamkan. Wali kecil membuka kotak beludru biru berisi cincin kaligrafi kuno yang telah diwariskan dari ayahnya. Ini bukan hanya perhiasan, Nak. Bisiknya, suaranya dipenuhi emosi masa lalu. Ini adalah sumpah Wali untuk melindungi dinasti ini. Tugasmu adalah melanjutkannya, dengan strategi yang lebih tajam dan cinta yang lebih besar. Bertahun-tahun kemudian, di lobi Khadijah Wali Strategy Center, seorang mahasiswi muda berdiri di depan sebuah patung perunggu. Patung itu menggambarkan Khadijah yang agung, berusia sekitar 70 tahun. Mengenakan selendang dan tersenyum tenang, berdiri di samping Wali yang berusia 75 tahun. Memegang tangan Khadijah dan mengenakan cincin di jarinya. Di alas marmer terukir, Strategi Cinta. Fondasi Takdir, Khadijah, dan Wali. Dinasti yang dimulai dari kontrak pahit, kini diabadikan sebagai pelajaran tentang kemanusiaan dalam kekuasaan. Wali kecil, sekarang berusia 60 tahun dan merupakan CEO grup Khadijah Wali, membawa putranya, cucu Khadijah dan Wali, ke ruang kerja ganda yang ikonik. Ruangan itu telah dipertahankan sebagai museum kecil, persis seperti saat Khadijah dan Wali bekerja di sana. Dua meja kerja saling berhadapan, penuh dengan buku dan laporan yang diarsip. Wali kecil menunjuk ke meja ayahnya. Ayahmu, kakekmu, adalah manajer risiko terbaik di dunia. Tapi dia tahu risiko terbesar kami adalah kehilangan kemanusiaan. Kontrak itu berakhir di kamar ini. Tetapi kemitraan yang sejati dimulai di sini. Pada tahun ke-50 berdirinya Yayasan Khadijah Wali, mereka menyelenggarakan sebuah upacara global di Jenewa. Wali kecil, 65 tahun, memberikan pidato tentang peluncuran penghargaan strategi cinta, yang akan diberikan kepada pemimpin bisnis yang menggabungkan profitabilitas dengan tanggung jawab sosial. Di layar raksasa di belakangnya, Wali kecil menampilkan foto yang buram namun ikonik. Khadijah yang berusia 55 tahun diranjang, memegang bayi mereka, dan Wali yang berusia 25 tahun mengenakan koko putih, berdiri di sampingnya dengan ekspresi protektif. Bertahun-tahun kemudian, di lobi Khadijah Wali Strategy Center, seorang mahasiswi muda berdiri di depan sebuah patung perunggu. Patung itu menggambarkan Khadijah yang agung, berusia sekitar 70 tahun.
mengenakan selendang dan tersenyum tenang, berdiri di samping Wali yang berusia 75 tahun. Memegang tangan Khadijah dan mengenakan cincin di jarinya. Di alas marmer terukir, strategi cinta, fondasi takdir, Khadijah dan Wali. Dinasti yang dimulai dari kontrak pahit, kini diabadikan sebagai pelajaran tentang kemanusiaan dalam kekuasaan. Wali kecil, yang kini berusia 55 tahun dan berdiri sebagai CEO Grup Khadijah Wali, menutup upacara peresmian gedung inovasi terbaru mereka di Dubai. Setelah tepuk tangan mereda, ia menoleh ke layar besar yang menampilkan kaligrafi kuno. Itu adalah salinan ukiran dari cincin ayahnya. Ayah saya selalu berkata, strategi terbesar kami bukan tentang akuisisi, tetapi tentang pengembalian investasi dalam kemanusiaan. Katanya, suaranya mantap. Hari ini, kami meluncurkan inisiatif Dana Wali yang didedikasikan untuk mentor bisnis dari latar belakang sederhana. Sebuah penghargaan untuk perjalanan hidupnya yang dimulai dari selembar kontrak. Malam itu, Wali kecil kembali ke teras marmer di mansion teluk yang kini ia pimpin. Ia duduk di kursi batu yang sama, tempat ayahnya dulu biasa merenung. Ia mengingat percakapan terakhir mereka. Beberapa minggu sebelum Wali, ayah, meninggal pada usia 85 tahun. Nak, jangan biarkan angka membuatmu dingin, kata ayahnya saat itu. Suaranya parau namun jelas. Aku belajar cinta melalui bisnis. Dan aku belajar bisnis melalui cinta. Dua meja kerja di ruang strategis itu adalah buktinya. Selalu bekerja berdampingan, tidak pernah sendirian. Wali kecil kemudian memutuskan untuk memastikan generasi baru memahami asal-usul dinasti mereka. Ia menugaskan tim arsip untuk menemukan dan membingkai sobekan kontrak asli yang Khadijah robek bertahun-tahun lalu. Hanya tersisa potongan-potongan kecil. Tetapi salah satunya dengan jelas memuat tulisan. Hak asuh dan Wali. Potongan-potongan itu dipajang di lobi Khadijah Wali Strategy Center. Diletakkan di bawah ukiran cincin kaligrafi. Di sebelahnya, ada foto Wali dan Khadijah, berdiri berdampingan di hari pernikahan mereka. 55 tahun setelah malam kontrak yang pahit, Wali kecil, kini 65 tahun, membawa putranya, cucu Khadijah dan Wali, yang baru saja lulus dari universitas. Mereka berdiri di depan patung perunggu Khadijah dan Wali di Strategy Center. Kakekmu bukanlah pahlawan di mata dewan pada awalnya, kata Wali kecil, menepuk bahu putranya. Dia adalah ancaman. Tapi dia membuat satu pilihan strategis yang mengubah segalanya. Memilih integritas di atas kekayaan kontrak. Sekarang, warisan ini bukan hanya triliunan dolar, Nak. Ini adalah warisan integritas. Wali kecil, yang rambutnya telah memutih sepenuhnya dan wajahnya memancarkan otoritas yang tenang, kini berusia 70 tahun. Ia membawa putranya, yang kini berusia 40 tahun, ke ruang kerja ganda ikonik yang kini telah dipertahankan sebagai museum. Di depan dua meja yang saling berhadapan, meja Khadijah yang selalu rapi, dan meja ayahnya yang dipenuhi pena dan laporan, Wali kecil menyerahkan plakat kehormatan. Warisan ini bukan aset, Nak, bisiknya. Suaranya mengandung gema ayahnya. Ini adalah strategi untuk melayani. Ambil alih Asia, dan pastikan setiap keputusan membawa integritas. 5 tahun kemudian, Wali kecil menjadi pembicara utama di KTT Kepemimpinan Global di Jenewa. Dengan layar raksasa di belakangnya, menampilkan logo Yayasan Khadijah Wali dan kaligrafi kuno yang berasal dari cincin ayahnya, ia berbicara kepada ribuan pemimpin dunia. Strategi cinta bukanlah metafora, katanya. Suaranya bergema dengan kekuatan yang didapatkan dari generasi. Ini adalah model operasional yang menolak dilema palsu antara keuntungan dan kemanusiaan.
Kami tidak mencari laba. Kami mencari warisan yang berkelanjutan. Dan warisan itu dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh seorang ibu dan seorang wali. Di suatu pagi yang damai, di mausoleo marmer putih yang terletak di taman pribadi Mansion Teluk, cucu Hadijah dan Wali, kini CEO perusahaan, berdiri di depan makam ganda yang diukir indah. Ia meletakkan seikat mawar putih, lalu memegang cincin kaligrafi kuno yang kini berada di jarinya. Ia menoleh ke arah mansion megah yang menjulang di kejauhan. Bukan lagi lorong-lorong marmer yang dingin, melainkan sebuah rumah yang hangat, dilindungi oleh warisan dan strategi. Kontrak telah lama terlupakan, tetapi cintanya abadi. Tertanam dalam setiap saham dan setiap senyuman di wajah para pekerja yayasan. Dinasti Hadijah Wali terus berkembang. Kisah tentang cinta yang ditemukan dalam transaksi dan takbir yang dibangun di atas komitmen.